Kita percaya firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Ketika mungkin kita nggak bisa berharap dengan siapapun, dengan orang terdekat kita sekalipun, tapi janji Tuhan iya dan amin. Kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih ya Bapa, jika Engkau telah sertakan kami, untuk kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kami memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Amat terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bersabda pada saat ini Tuhan.
Engkau mau pakai hamba-Mu ya Bapa, yang Engkau telah persiapkan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, firman-Mu boleh memberikan kekuatan buat hidup kami Tuhan. Sekalipun kami hidup dengan rasa ketakutan Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami menerima firman-Mu Tuhan, sucikan dan kuduskan akan kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau mau berfirman melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami kembali dikuatkan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai melingkupi kita hingga pagi hari ini. Kita boleh kembali menikmati kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita masih dalam tema besar Yesus Tuhan dan Allah kami. Dalam setiap dekade, dalam setiap masa, saudara, pergumulan anak-anak Tuhan, pergumulan orang percaya itu sama, ya. Berbicara tentang Allah yang mengenal kita dan kita yang mengenal Tuhan. Berbicara tentang siapakah Tuhan yang kita sembah. Saudara yang terkasih, dan di dalam bagian ini ada banyak orang yang seringkali memiliki pandangan yang keliru dan tersesat. Oleh karena itu, Yesus selalu menyatakan untuk kita mencari kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berbicara bahwa setiap orang yang percaya Tuhan harus bergumul, harus berusaha untuk mengenal Tuhan. Baik, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam tema ini Yesus Tuhan dan Allah kami, kita akan melihat satu tema yang lain berbicara tentang Allah Maha Kudus. Yesus adalah Allah yang Maha Kudus. Yesus Allah Maha Kudus. Itulah tema pagi hari ini, khotbah pagi hari ini. Yang kedua, kita akan melihat kados, yang artinya yang dipisahkan. Itu juga berbicara tentang kekudusan. Dan yang ibadah ketiga, kita akan melihat satu pelajaran yang eklesia, artinya gereja itu, ya, eklesia yang artinya dipanggil keluar. Baik, saudara yang terkasih, kita kembali membaca Wahyu 4 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8, karena ini tema ayat kita. Saudara yang terkasih, Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan, kita baca bersama-sama 2, 3. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Minggu yang lalu kita berbicara dari yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang, Allah yang kekal. Hari ini Yesus Allah Maha Kudus. Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap anak-anak Tuhan dituntun oleh Tuhan untuk mengenal Tuhannya. Bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah itu Tuhan yang kudus, Tuhan yang berbeda, Tuhan yang terpisah dari dunia ini. Dan ia tidak dapat bersekutu dengan dunia, dan dia tidak dan bukan Allah-Allah lain yang disembah
yang dicari oleh orang-orang pada dunia ini. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang kedua, saudaraku yang terkasih, dimulai dalam 1 Samuel pasal pertama, diceritakan di sana ada satu keluarga, ya, saudaraku yang terkasih, yang kehidupannya menjadi tidak harmonis karena ia punya 2 istri. Yang satu bernama Hana, yang kedua bernama Penina. Mengapa keluarga ini memiliki 2 orang istri? Karena dikatakan di dalam pasal yang pertama, saudara, Hana itu adalah seorang wanita yang mandul, dan dalam keadaan yang penuh dengan kesusahan, ia merelakan suaminya menikah kembali. Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Su, seorang Efraim, ia menikah kembali. Namun apa yang didapati, rumah tangga bukan makin harmonis karena kedatangan anak, namun makin penuh dengan isu. Yang akhirnya Hana berseru kepada Tuhan dalam kepedihan hatinya, dalam sakit hatinya. Ia berseru, ia berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengingat kesukaran kesusahan daripada Hana. Dibukakannya kandungan dan ia hamil. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 2, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Ibu Hana mendapati ia hamil, dia bersuka cita, dan ia menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Ayat yang kedua kita baca, 2-3. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Jadi saudaraku yang terkasih, Hana kemudian menemukan bahwa Tuhan yang ia sembah memang Tuhan yang berbeda, Tuhan yang tidak sama dengan ilah-ilah, Allah-Allah yang disembah oleh semua orang. Allah yang ia sembah, yang dia yakini, yang percaya adalah Allah Israel, Allah yang kudus, Allah yang suci. Dan saudara yang terkasih, untuk memahami hal ini, bagaimana perasaan hatinya, kita membaca di dalam Yesaya pasal 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Di dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15, di sini Tuhan menyatakan bahwa nama Tuhan itu kudus. Tuhan itu terpisah dari manusia yang berdosa. Namun dalam ayat ini dikatakan Tuhan yang tak terhampiri, karena Tuhan itu kudus, justru tinggal di hati orang yang remuk, di hati orang yang hancur. Ayat 15 kita baca bersama-sama, 2-3. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Oleh karena itu saudara, Yesus dalam satu khotbah di bukit, dia berkata, berbahagialah orang yang miskin. Ya, berbahagialah orang yang dinista, dihina.
Kenapa? Karena saudara yang terkasih, Tuhan ada bersama dengan mereka. Jadi ketika Ibu Hana berdoa, Tuhan dalam sakit hatinya, dalam kepedihan hatinya, dalam hancur hatinya, Tuhan hadir. Dan Tuhan menjawab doanya. Maka saudara, selesai dia berdoa, dia berubah. Masalahnya belum dijawab, namun wajahnya berubah. Ia diubahkan dari seorang yang penuh kesakitan, dari seorang yang penuh kepedihan, dari seorang yang penuh kepahitan, menjadi orang yang bersukacita dan berbahagia. Karena Tuhan hadir dan ada di dalam hatinya. Dan saudara yang terkasih, Tuhan yang Maha Kudus itu ternyata bisa tinggal, bisa hadir, hidup di dalam hati setiap orang yang remuk. Pertanyaannya, mengapa? Karena orang yang hatinya hancur, orang yang remuk hatinya, orang yang rendah hati, dia memisahkan diri dari orang lain untuk ia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Arti kudus itu, saudaraku yang terkasih, dalam bahasa Indonesia kudus sama dengan suci, yang artinya putih, bersih, tidak bernoda, tidak bercela, bebas dari dosa, tidak bersalah, dan murni. Pagi hari ini saudara, kebenaran firman Allah saya memberikan judul secara khusus, manusia berdosa dan Tuhan Maha Kudus. Manusia berdosa dan Tuhan yang Maha Kudus. Pertanyaannya, adakah manusia yang suci, yang putih bersih tanpa dosa, bebas dari dosa, tidak bernoda dan tidak pernah berbuat salah, murni? Jawabannya tidak. Tetapi sekali lagi, Allah yang kudus ternyata bisa hadir. Allah yang kudus ternyata berkenan ada dan hidup di dalam hati hancur, orang yang rendah hati. Jadi kalau saudara menganggap orang yang rendah, yang hancur itu sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang saudara tidak sukai, berarti saudara tidak bisa hidup bersama dengan Tuhan. Kalau hatimu keras, hatimu tidak merendahkan diri di hadapan orang, tidak memberikan penghormatan yang layak kepada orang lain. Kalaupun engkau bisa berbahasa malaikat, namun Tuhan itu. Saudara, sebab mengapa? Karena Tuhan terpisah dari dosa. Tuhan tidak bisa berkumpul bersama dalam dosa. Mari kita baca Roma 3 ayat 10 sampai 18. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18. Dikatakan demikian, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan jalan mereka. Jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu.
Saudaraku yang terkasih, ketika kita mengeluh, menggerutu, mengomel, mulut kita ini berbisa. Saudara, mulut manusia itu penuh dengan bisa. Bisa itu ketika saudara digigit oleh ular atau kalajengking ataupun kelambang, waktu digigit tidak sakit. Tapi kemudian setelah lepas dari gigitan beberapa waktu kemudian, barulah sakitnya terasa, dan sakit itu semakin saat semakin hebat. Kalau tidak dibuang bisanya, orang itu akan mati. Saudara yang terkasih, di dalam lidah saya, di dalam lidah saudara, dalam lidah manusia, bibir manusia itu penuh dengan bisa. Kata-kata kita ini bisa menyakiti orang lain. Kata-kata kita ini bisa membuat orang lain hatinya pahit. Saudara yang terkasih, walaupun mungkin saudara tidak ada maksud, tidak menyakiti orang, tetapi kata-kata itu bisa membuat orang sakit hati. Saya tadi malam berbicara ke kaum pria memberikan ilustrasi, saudara. Ya. Suami istri, saudaraku yang terkasih, sudah menikah 15 tahun dan istrinya berkata, 15 tahun saya itu susah. Kalau salah satu dari kami yang sakit, pasti orang yang sakitnya marah-marah. Kenapa? Karena saudara, setiap pasangan memperlakukan pasangan seperti dirinya. Jadi kalau suaminya sakit, pasti suaminya marah-marah. Kenapa? Karena istrinya tiap 5 menit, 10 menit, paling lama 15 menit akan masuk ke kamar bertanya, "Ih, bagaimana? Udah sehat?" Dipegang tangannya. Mau makan apa? Mau minum apa? Mau ini apa? Suaminya kesel, cengkel. Pergi lu semua. Gua sakit, digangguin aja. Kalau lu gua sakit, lu tahu gua mau ngapa-ngapain. Biarin saya tidur. Ini bahasa sehari-hari saudara. Jadi dia suruh pergi. Nah, tapi istrinya nggak bisa, saudara. Setengah jam, 15 menit datang lagi. Diusir, datang lagi. Gitu, saudara. Jadi marah-marah terus. Tapi giliran istrinya yang sakit, istrinya marah-marah. Kenapa? Suaminya kalau istrinya sakit dibiarin saja 1 harian, nggak ditengok, lu sakit istirahat dulu. Istrinya bilang, "Hei, nanteng kek, tanyain kek, mau apa kek, minum apa, lu diem aja. Pokoknya kalau lu sakit lu tidur deh, jangan gua nggak kasih ganggu pun." Coba saudara, ini kan bisa membuat orang sakit hati, gitu ya. Nggak ada sesuatu yang dikatakan yang menyakitkan, tapi kadang bisa membuat sakit hati. Jadi, saudara yang terkasih, manusia itu penuh dengan dosa, manusia itu selalu berbuat salah. Benar aja salah, apalagi salah. Berbuat benar saja saudara bisa salah. Tetangga saudara misalnya lagi sakit gitu ya, lalu saudara kasih makanan, beri perhatian, lalu tetangga saudara tahu bahwa ada bukan tetangga lah, pokoknya ada sesat keluarga bertetangga gitu ya. Nah, dia tahu tetangganya sakit, dia bikin makanan, dia kasih. Tetapi makanan itu dibuang di depan mata, diterima lalu dibuang tempat sampah. Lalu sambil masuk dia ngomel, "Udah tahu TBC, masih makan lagi ke saya. Jangan-jangan itu racunnya, virusnya masuk ke saya." Sakit hati kan? Bisa sakit hati. Satu kali tetangga bertetangga saudara, sama-sama satu kantor, ternyata pindah bersebelahan. Yang tetangga ini pertama duluan dia datang berpindah, dan kemudian ada tetangganya baru datang, ternyata teman sekantor. Untuk membuat ini dia kasih hadiah
dibungkus rapi, kantong rapi, bawahnya hangat. Dia pikir itu hadiah karena pindah, hangat, oh roti. Begitu, tapi roti kok baunya nggak enak. Begitu dibuka ternyata saudara kotoran sapi. Bayangkan kalau saudara begitu sakit hati. Saudara. Tapi tergantung sekali lagi saudara, hati kita ini bersekutu dengan Tuhan atau tidak. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, terpisah dari dunia, bersih, maka tetangga ini kemudian dia tidak macam-macam, dia katakan terima kasih, begitu dibuka tahu, saudara, dia tidak puas, dia tidak marah, dia taruh di halaman depan, dijadikan pupuk. Ketika tetangganya melihat selesai kerja, bagaimana Pak, hadiah saya? Bapak ini berkata, terima kasih yang bermanfaat buat pupuk tanaman saya bisa subur. Selesai saudara. Jadi pada bagian ini manusia itu penuh dengan kesalahan. Benar aja salah, apalagi salah. Katakan kepada sebelah, benar aja salah, apalagi kalau berbuat salah. Itu manusia. Jadi kalau saudara ada orang yang berbuat salah kepadamu, jangan kesel, jangan marah. Karena inilah manusia. Benar aja salah, apalagi kalau berbuat salah, sudah. Tetapi saudara yang terkasih, kita akan melihat pada bagian ini, ya, bahwa Yesus adalah Allah Maha Kudus. Yesus Allah Maha Kudus. Bagaimana? Mari kita melihat Matius 26 ayat 59-60. Matius pasal yang ke-26 ayat 59-60. Pada bagian ini saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat Tuhan Yesus dicari kesalahannya, dicari dosanya, dicari pelanggarannya. Dan menurut hukum Taurat, untuk seseorang dihukum atas suatu kesalahan itu membutuhkan 2 orang saksi. Ya, kita baca di dalam Matius 26 ayat 59-60, 2-3. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Saudara yang terkasih, lihat, Yesus tidak berbuat salah, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa, benar-benar putih, bersih, tidak bernoda, tidak bercela, bebas dari dosa, bebas dari kesalahan, tidak pernah berbuat salah, hatinya tulus murni. Maka dibuatlah saksi dusta. Manusia kalau sudah tidak suka pasti akan dicari-cari dan akan berusaha menampilkan saksi dusta, orang yang berdusta, orang yang memelitir perkataan dalam arti yang lain. Sehingga dikatakan kemudian tampillah 2 orang. Apa yang ditampilkan oleh 2 orang ini? Saudara yang terkasih, ayat selanjutnya dikatakan di sana, 2 orang ini berkata di dalam ayat 61. Orang ini mengatakan, yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ini benar. Tetap dia. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau bukan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya.
Yesus berbicara apa yang benar. Ketika ia ditanya, apa jawab bahwa engkau anak Allah, engkau Mesias? Yesus tidak mungkin berdiam diri dan berkata, bukan, saya tidak. Maka Yesus berkata, engkau sudah mengatakannya. Mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan awan-awan di langit. Mengiyakan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Dia berkata, dia menghujat Allah. Dan saudara yang terkasih, persepsi dari imam ini yang memang suatu jalan bahwa dia memang harus mati buat kita, harus mati. Kudus itu dalam arti yang lain memang harus seperti itu. Diterjemahkan kata kudus itu harus seperti itu. Jadi kalau kita hendaklah kamu kudus sebab Bapamu kudus, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna, maka memang itu harus seperti itu. Saudara yang terkasih, jadi akhirnya Yesus disalibkan karena imam-imam ahli Taurat menganggap dia sudah menghujat Allah. Pertanyaannya, apakah Yesus menghujat Tuhan? Tidak. Tapi kenapa orang Farisi, bahkan imam besar menganggap bahwa Yesus menghujat Allah? Karena sekali lagi Yesaya 57 ayat 15, nama Tuhan itu kudus dan tidak boleh seorang pun menyamakan dirinya dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia memang Allah yang kudus. Dia tidak menyamakan dirinya. Bagaimana kita mengerti bahwa Yesus itu Allah yang kudus? Allah Maha Kudus. Baik saudara yang terkasih, mari kita melihat Allah yang kudus bebas dari dosa. Yesus yang kudus bebas dari dosa. Kita baca Yohanes pasal 8 ayat 46. Injil Yohanes pasal 8 ayat 46. Di dalam ayat ini Yesus menantang kepada semua orang. Sebelum Yesus ditangkap di hadapan imam-imam ahli Taurat, orang banyak, Yesus berkata demikian, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Yesus menyatakan, mari lihat, aku masih hidup, apa ada di hadapanmu? Tunjukkan, nyatakan, buktikan kalau aku berbuat dosa. Kalau aku berkata-kata menghujat, tunjukkan, buktikan. Kalau aku telah berbuat dosa dalam tanganku, dalam langkahku, tunjukkan, buktikan. Dan semua orang berdiam, tidak dapat membuktikan, tidak dapat menunjukkan bahwa Yesus muatan dosa. Berulang kali Yesus dicobai supaya ia jatuh dalam perangkap dari ahli Taurat, imam-imam. Namun mereka tidak pernah dapat membuat Yesus berbuat dosa. Inilah yang berbedanya saudara. Kita nggak dibuat perangkap saja jatuh dalam dosa. Kita tidak disudutkan saja sudah jatuh dalam dosa. Apalagi ketika kita dibuat perangkap. Ya, dirancang sedemikian rupa agar kita berbuat dosa. Saudaraku yang terkasih, Yesus dibuat sedemikian rupa untuk ia menghujat, untuk ia melakukan kesalahan. Namun mereka tidak pernah dapat membuat Yesus melakukan kesalahan. Mereka berpikir ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat itu dosa, itu menghujat Tuhan. Tetapi Yesus berkata, apa yang kamu perbuat?
Ketika lembu dan sapimu jatuh ke dalam sumur, mengapa engkau menolongnya? Mana yang lebih berharga, manusia atau binatang? Ia juga anak Abraham. Walaupun orang itu berdosa karena sakit penyakit itu bicara tentang hukuman dosa, tapi Tuhan berkata, dosamu telah diampuni. Pulang, angkat tilammu, berjalanlah. Dan orang itu pulang. Dan orang Farisi ahli Taurat tidak bisa mempersalahkan Tuhan karena hal ini. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Tuhan benar. Pada hari Sabat mereka menolong binatang mereka yang jatuh ke dalam sumur. Itu dibenarkan, itu dibolehkan. Lalu kenapa Tuhan tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Jadi saudaraku yang terkasih, Yesus Allah Maha Kudus, karena tidak ada kesalahan. Mari kita membaca Yohanes pasal 19 ayat yang keempat. Saudara yang terkasih, seorang Pilatus yang bernama Pilatus, wali negeri yang ditunjuk oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi untuk menangani perkara-perkara di wilayah Yehuda, Yerusalem dan sekitarnya. Saudara yang terkasih, ia berulang kali menyatakan, 3 kali ia mencoba membebaskan Yesus dari hukuman mati. Karena tidak didapati kesalahan sedikit pun. Kita baca bersama-sama Yohanes 19 ayat 4. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihat bahwa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lukas 23 ayat 22. Mana 3 kalinya? Di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 22 dikatakan, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Saudara, Pilatus menemukan tidak ada satu kesalahan pun didapati pada Yesus. Kesalahan yang kecil pun tidak ada. Namun untuk memuaskan hati orang, dia katakan, saya akan bawa keluar, saya akan hajar dia, lepaskan dia, selesai. Tetapi saudaraku yang terkasih, adakah bukti bahwa Yesus berbuat salah? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun, dan tidak ada satu bukti pun. Bahkan saksi dusta pun tidak membuktikan bahwa Yesus bersalah. Jadi, saudaraku yang terkasih, dia Yesus, Allah Maha Kudus. Lalu pertanyaannya, kenapa dia mati? Kalau dia orang yang kudus, Tuhan tidak akan biarkan ia mati. Kalau dia Allah yang Maha Kudus, kenapa Tuhan biarkan dia mati? Sebelum saya menjawab bagian ini, saudara yang terkasih, mari saya ingin menyatakan bahwa Yesus bukan saja tidak berbuat dosa, tetapi 2 orang saksi tampil menyatakan bahwa Yesus orang benar. Yesus orang benar. Kebalikan dari orang berdosa adalah orang benar. Kebalikan dari orang berbuat salah adalah kudus. Justru diberikan kesaksian
menyaksikan, dan yang menyaksikan ini bukan muridnya, bukan orang yang mengikuti dia, tapi dua orang asing menyatakan bahwa Yesus orang benar. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang pertama, bahwa saudara yang terkasih, tadi kita membaca di dalam Matius 26 ayat 60, tetapi akhirnya tampillah dua orang. Dua orang ini berkata benar bahwa Yesus berkata, "Robohkan bait Allah, aku akan membangunnya dalam 3 hari." Dia tidak menyaksikan saksi dusta, dia menyatakan kebenaran. Tetapi orang Israel tidak mengerti tentang merubuhkan bait Allah. Mereka berpikir seseorang yang merubuhkan bait Allah adalah orang yang menghina Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi Tuhan berbicara bahwa memang bait Allah itu harus dirombak, diubahkan. Dan bait Allah itu berbicara tentang tubuh saudara dan saya. 3 hari berbicara tentang kematian. Yang kedua, saudara, Pilatus menyatakan bahwa tidak ada kesalahan. Orang ini benar. Dalam bagian yang lain saya tidak bacakan, saudara yang terkasih. Pilatus menyatakan orang ini benar. Sehingga dia berkata, "Aku tidak bersalah akan darah orang benar." Dia mencuci tangannya. Dan saksi yang pertama bahwa Yesus orang benar, bukan orang berdosa. Yesus bukan orang berbuat salah, tapi orang yang kudus. Maka dia katakan, "Lihat, aku tidak bersalah atas darah orang benar ini." Dia berkata darah orang benar, bukan darah orang berdosa. Dia cuci tangan. Dan orang-orang berkata, "Darahnya tanggungan kepada kami." Saksi yang pertama adalah Pilatus. Darah orang benar ini, aku tidak bersalah. Saudara yang terkasih, 2 orang saksi diminta oleh imam besar untuk bersaksi tentang Yesus, bahwa Yesus orang berdosa. Tapi justru tampil 2 orang saksi menyatakan Yesus orang benar. Katakan sebentar, Yesus orang benar. Yesus orang benar. Haleluya. Pilatus dia cuci tangan, "Aku tidak bersalah atas darah orang benar." Dan dia berbicara di banyak orang. Yang kedua, Matius pasal 27 ayat 54. Kepala perwira yang memimpin pasukan menangkap Yesus, yang memimpin pasukan untuk menganiaya Yesus, yang memimpin pasukan membawa Yesus ke Bukit Golgota, yang memimpin pasukan menjaga supaya Yesus tetap tergantung di kayu salib dan tidak terjadi huru-hara yang menurunkan Yesus dari salib. Ketika Yesus mati, perwira itu berkata demikian. Jadi dari sejak proses awal, ia menangkap, ia menyesal, ia membawa sampai ke kayu salib, dan ia melihat Yesus mati. Kepala perwira ini berkata demikian. Matius 27 ayat 54, 2-3. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Yang menyatakan ternyata dia orang benar, tidak ada kesalahan, dan dia mengalami ketakutan. Kenapa? Karena telah membuat orang benar mati di kayu salib sebagai orang berdosa.
Jadi saudara yang terkasih di dalam Yesus, sebuah pertanyaan, kenapa Tuhan membiarkan orang benar, orang yang kudus, orang yang tidak berdosa mati di kayu salib? Kita baca ayat selanjutnya, Matius pasal 27 ini saudara. Ayat berikutnya, maaf saya ganti yang lain. Yohanes 19 ayat 34. Saudara yang terkasih, atau kita baca mulai ayat 31. Setelah semua reda, saudara, yang 31 katakan, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama, kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan mereka melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Saudara yang dikasihi, Yesus tidak dipatahkan kakinya, dan itu sesuai dengan kitab suci. Setelah semua reda, ketakutan hilang, dan ada permintaan untuk mayat-mayat diturunkan dan tidak boleh tergantung sampai pada hari Sabat. Hari Israel itu dimulai jam 6 sore. Itu harus dibersihkan. Maka ketika didapat Yesus masih hidup, sudah mati, untuk meyakinkan bahwa benar Yesus mati, ditikamlah lambungnya dan mengalirlah darah dan air. Saudara yang terkasih, darah adalah berbicara tentang penebusan. Setiap orang yang telah jatuh dalam dosa dan beroleh hukuman, dia lepas dari kesalahan kalau ia menerima tebusan. Jadi saudara yang terkasih, kalau ada orang Israel yang bertengkar dan kemudian sampai terbunuh, maka orang yang membunuh secara tidak sengaja ini dituntut untuk hukum mati juga. Tapi ketika keluarga yang saudaranya atau keluarganya terbunuh ini mau berdamai dengan yang membunuh tanpa sengaja, maka harus ada penebusan dengan beberapa kambing domba yang darahnya dicurahkan untuk menjadi penebusan dosa. Orang Israel juga kalau dia 1 tahun sekali dia harus datang ke bait Allah, mengambil kambing domba lembu yang tak bercacat, tak bernoda untuk dikorbankan, dan darahnya dibawa ke dalam tabut perjanjian, dipercikkan. Kalau darah itu kudus, darah binatang itu memang suci, maka Shekinah glory, kemuliaan Allah keluar, kemuliaan Allah menaungi tabut Tuhan, Ruang Maha Kudus,
rumah Allah penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka saat itu berarti dosa orang Israel telah ditebus dan mereka tidak berhak menanggung kesalahan mereka. Darah itu berbicara penebusan. Saudara dan saya seharusnya mati karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena darah Yesus orang benar, Dia layak menebus saudara dari segala kesalahan. Darah Yesus darah Yesus layak menyucikan, menguduskan, menebusmu dari segala kesalahan. Sehingga tidak ada seorang pun yang menanggung segala dosanya, karena Dia telah ditebus, harganya telah lunas dibayar. Dan saudara yang terkasih, lalu kalau seorang mati ditikam, saudara, hanya darah, tidak ada air. Apalagi Yesus sudah 7 hari saudara dianiaya, diberi makan seadanya. Kalau saya membaca kesaksian dari seorang anak Tuhan yang memerankan Yesus disalibkan dalam film apa yang terakhir itu ya, yang jadi heboh. Benar? Apa? Ya. Saudara yang terkasih, dia katakan saya dehidrasi. Pada waktu saya benar-benar disalib, saya benar-benar merasa itu dehidrasi. Mulut terasa kering dan badannya menyusut sekitar 20 kilo, saudara. Betul-betul dehidrasi. Orang dehidrasi itu kekurangan cairan. Dan ketika Yesus ditikam, ternyata yang keluar bukan hanya darah, tapi air. Kalau orang meninggal, saudara, darahnya terkeluar, itu tidak ada airnya. Tapi kenapa ketika Yesus ditikam, lambungnya keluar darah dan air? Air berbicara tentang penyucian. Darah berbicara penebusan, air berbicara penyucian. Engkau telah disucikan dari cara hidupmu yang sia-sia. Kita telah dipermandikan kembali. Saudara yang terkasih, kalau Tuhan izinkan ini saya akan berbicara dalam ibadah kedua. Jadi hari ini saudara yang terkasih, jangan engkau pernah ragu. Yesus, darah orang benar, tercurah di kayu salib untuk menebusmu. Kalau Dia bukan orang benar, darahnya tidak berharga. Kalau Yesus bukan orang benar, darahnya tidak berharga untuk menebus saudara. Dan di dunia ini tidak ada orang yang benar, yang darahnya layak, darahnya berharga untuk dapat menebus dosa semua orang. Dosa saya dari sejak saya lahir hingga sekarang telah ditebus karena darah Yesus yang layak menebusnya. Tidak ada darah yang lain. Mari kita teguhkan kepala. Oleh karena itu saudara yang terkasih, mari kita belajar menghargai korban darah Tuhan. Jadikan hatimu hati yang menyembah Dia. Berikan hatimu kepada Tuhan. Kalau sekarang ini saudara masih hidup untuk diri sendiri, saudara masih hidup untuk menyenangkan diri sendiri, saudara masih hidup untuk apa yang engkau pikir baik, hari ini saudara, engkau berhadapan salib Tuhan di depan. Hidup yang engkau jalani adalah bukan hidup untuk dirimu lagi, tapi untuk Yesus yang sudah mati bagimu. Karena engkau telah dibeli bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Karena hanya satu darah yang layak, yang menebus dosa semua orang. Darah orang benar, darah orang kudus, dan tidak ada darah yang lain. Oleh karena
saudaraku yang terkasih, apabila engkau disakiti, apabila engkau terluka, ingat, Yesus sudah menebus kesalahan orang yang membuat engkau sakit hati. Ini kan yang seringkali saudara, saya tidak bisa memaafkan dia karena dia berbuat jahat. Lihat, kalau engkau demikian, engkau seperti seorang yang berhutang 500 dinar kepada raja, dibebaskan. Namun seorang temanmu berhutang 50 dinar, engkau tidak membebaskan dia. Siapa yang akan dihukum? Oleh karena itu saudara, mari luka hati. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus dirimu. Oh, oleh segenap kasih dan pengorbanan,
cukup untuk memuaskan dan memenuhi segala sesuatu yang engkau perlukan dan butuhkan di dunia ini. Hidupmu hanya terfokus pada dirimu. Hidupmu terfokus pada pekerjaanmu. Hidupmu hanya terfokus kepada kehidupanmu. Memang Tuhan berkata, hai suami kasihilah istrimu, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tetapi saudara, mereka harus melakukannya dengan memandang kepada Yesus. Setiap orang harus hidup bagi Tuhan karena Tuhan, sebab Ia telah membelimu dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, hari ini saudara, buka hatimu. Adakah sesuatu yang belum engkau lepaskan? Adakah sesuatu yang belum engkau tanggalkan? Adakah sesuatu yang belum engkau buang dari segala tabiatmu yang lama? Hari ini Yesus berdiri di hadapanmu dan berkata, aku telah mati bagimu. Darahku telah tercurah untuk menebusmu. Dan engkau bukan lagi hidup bagi dirimu, tapi bagi aku yang telah berkorban bagimu. Haleluya. Hari ini saudara yang terkasih, pandanglah Tuhan. Jangan pandang kesalahan orang lain. Pandanglah Yesus dan jangan lihat kedosa dan kesalahan orang lain. Seperti Yesus mengampunimu, ampunilah dan berilah, curahkanlah kasih Tuhan kepada sesamamu seperti Tuhan mencurahkan kasih-Nya padamu. Haleluya. Hanya darah orang benar yang layak menebus. Yesus mati di kayu salib karena Dia adalah satu-satunya orang yang benar, yang darahnya layak menyucikan, menguduskan diri. Bukan dengan barang. Ingat saudara, engkau telah ditebus. Harganya telah lunas dibayar. Dia membayar semua dosa-dosamu. Dia membayar semua kejahatanmu. Dia membayar semua dosa dan kejahatan saya, dosa dan kejahatan kita semua. Darah yang kudus, darah yang suci, darah yang tak bernoda dan tak bercela.
Biarlah ini menjadi doa kami semua Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu berseru dengan kata pujian ini bukan karena bisa, bukan karena biasa, tapi sungguh-sungguh dari hati mereka yang mendapat caban kuasa Roh-Mu Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Engkau yang telah menebus kami dengan darah yang kudus, darah yang suci, darah dan tak bercelah, hingga kami dikuduskan. Hari ini Tuhan, jadilah seperti yang Kau inginkan. Basuhlah hati kami dengan air suci, air kudus. Basuhlah pikiran kami, basuhlah tubuh kami dari ujung kami hingga ujung kepala Tuhan. Jadikan kami seputih seperti Engkau yang putih, suci, bersih, dan kudus. Dan kami percaya darah-Mu yang kudus telah menyucikan, air surgawi yang kudus menyucikan kami, menjadikan kami umat ketebusan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang hidup di dalam diri kami sekarang. Terima kasih ya Bapa, Engkau berbicara lebih jauh di dalam hati kami. Kami yakin Tuhan, Engkau menuntut kami untuk kami dapat melepaskan, membuang, menanggalkan segala dosa kejahatan kami. Dan kalau masih ada satu perbuatan, satu kesalahan, satu kejahatan yang masih kami lakukan, kami hamba berdoa saat ini, kami mau lepaskan, kami mau bebaskan, kami buang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sekarang bekerja di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami, jadilah seperti yang Engkau mau di dalam diri kami. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi enggak Daniel, pujian yang mau dipersembahkan dari Pak Tony sama itu Pak Gembala, ada enggak? Hah? Oh sudah. Ya, puji Tuhan. Kita sudah terima firman Tuhan. Melalui darah Yesus kita boleh terima keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang ada di rumah, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita mau naikkan pujian Ingat Kasih-Nya. Ada nanti yang bertugas menjalankan persembah, Ibu Wawa ada? Kalau tidak ada Ibu Wawa, nanti Ibu Ratna dengan di sini. Saya minta tolong Ibu Maria sama barisan Sindri, pakaiannya yang di atas ya, boleh pakaian yang bantu yang di atas. Kita naikkan pujian Ingat Kasih-Nya. Kasih
darah Yesus. Amin. Saudaraku, oleh sebab itu selagi kita masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan, maju di dalam Tuhan, yang kita mau banyak-banyak berdoa. Saatnya nanti ada satu saat di mana anak-anak Tuhan mau berdoa, tidak dapat berdoa dengan leluasa. Puji Tuhan, saudaraku, kita mau ingat hari Senin doa di pastori jam 6:30, hari Selasa, Rabu, Selasa doa di gereja jam 6 sampai jam 7:30 ya. Lalu hari Rabu saudaraku doa remaja-remaja. Kita dukung anak-anak kita untuk banyak berdoa ya. Yang bisa sudah masuk di Tunas, oleh remaja pemuda ikut ibadah pemuda. Kita memang bisa recording dan sebagainya streaming, tapi kita mau datang kepada Tuhan. Ada rasa haus untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan. Saya kalau di sini kurang mengerti memang Tuhan, saya buka lagi di rumah ya, ibadah melalui YouTube. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari Kamis kemarin Bapak Gembala sudah dilantik menjadi Biro Kesejahteraan, dan hari Selasa memang besok ada tugas ya ke wilayah 2 mengantar berkat-berkat Tuhan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang saudara sudah kerjakan hari Kamis kemarin, Tuhan yang memberkati. Puji Tuhan ya. Dan kalau saudara mau melihat acara itu ada di Facebook dan di YouTube juga ada. Ya, dan yang ada di YouTube ya. Puji Tuhan. Dan saudaraku, kita mau selamat ulang tahun bagi saudara yang ulang tahun. Dan seperti tadi Bapak Gembala katakan, kalau saudara pagi mungkin banyak banget ada ibadah enggak, yang sebenarnya sih dibilang banyak, sedang di sini sudah sesuai standar yang kita isi, kursi ada 70 ya, dan di atas ada balkon ya. Dan bersyukur kepada Tuhan, kita boleh terima berkat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada saat ini. Mari kita membangkit berdiri. Dan untuk hari ini siang Pak Kristanto ada pagi ya? Pagi nggak? Oh ya, Pak Kristanto dan Pak Anas singersnya ya. Lalu saudaraku, saudara, nama-nama saudara yang pelayan-pelayan Tuhan jangan lupa sudah ada di sini di warta jemaat. Kita mau hadir pada saat tidak dapat tugas maupun tidak dapat tugas, tapi yang utama perhatikan saudara yang bertugas siap pakai dasi dan sebagainya dengan lengkap. Mari kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita mau berdiri, kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita menghidupkan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus setia.
berlimpah kasih-Mu Tuhan, Engkau yang sudah mengasihi kami luar biasa, sehingga Engkau sudah mati di salib dan menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Dan Engkau sudah bangkit, Engkau sudah menang, Engkau yang sudah menolong setiap persoalan umat-umat-Mu Tuhan. Apapun itu Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Tuhan, berkati juga kami semua dengan kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Tuhan, memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian Tuhan. Berkati Elizabeth yang sudah melayani pujian, single, musik Tuhan. Berkati kami semua, kolekkan dan semua kami yang ada di tempat ini. Berkati usaha, pekerjaan, mata pencarian umat-umat-Mu. Kalau ada hari-hari ini yang mereka di Tuhan PHK atau tidak dapat pekerjaan, Tuhan yang nyatakan kasih-Mu, supaya Tuhan Engkau yang berikan jalan keluar dan mereka boleh mendapat pekerjaan yang lebih baik lagi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah terulur berbuat pekerjaan-Mu, mereka yang balikan milik-Mu sesuai janji firman-Mu. Allah buka tingkap langit dan berkat Allah curahkan terhadap umat-umat-Mu Tuhan, baik kami semua yang ada di tempat ini maupun umat-umat Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Mereka sudah menerima berkat firman-Mu, Tuhan sendiri yang berikan pengertian lebih jauh Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala yang sudah melayani bahkan sebentar siang dan sore Tuhan, juga yang bukakan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang dikerjakan sepanjang minggu ini, baik anak-anak Tuhan maupun hamba-hamba-Mu Tuhan, memberkati pekerjaan Bapak Gembala Tuhan, juga yang mau tolong dalam biro kesejahteraan Tuhan, campur tangan juga Tuhan, pekerjaan anak-anak Tuhan, mereka yang berdagang, berusaha Tuhan, bekerja, pemuda-pemudi yang merantau jauh dari orang tua Tuhan, yang tolong mereka. Kalau mereka sampai saat ini masih ada di Tangerang Tuhan, biar mereka juga boleh setia dalam melayani dan mereka dalam bekerja Bapa. Kami berdoa Tuhan, ada mungkin anak-anak Tuhan yang sedang pulang kampung karena tidak ada pekerjaan Tuhan, yang tolong mereka. Apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan, yang cukupkan Bapa. Terima kasih Tuhan, pemerintah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan, berkati baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri yang ada, bahkan semua tim kesehatan, dokter, perawat Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan dalam menangani pasien-pasien yang begitu banyak. Tuhan, berikan hikmat akan pilihan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati kiri, kanan, depan, belakang gereja tempat ini Tuhan, di mana kami tinggal dan berada Tuhan. Jadikan kami terang dan senantiasa kami boleh membawa berkat buat orang-orang yang belum datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa kami, setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, juga diberikan kesehatan, kesejahteraan yang daripada Engkau. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kasih setia anugerah-Mu telah dinyatakan bagi kami, umat yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu. Kasih-Nya yang besar telah dicurahkan bagi kita, hingga kita boleh menerima kebaikan kemurahan Tuhan. Ia yang kudus, Ia telah datang ke dalam dunia agar kita yang berdosa beroleh kasih Allah, penebusan dan penyucian dari segala dosa kita. Dengarkanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Tinggallah di dalam kasih Kristus, karena Tuhan ingin mencurahkan cinta kasih yang lebih besar. Putra Allah yang kudus, Ia telah menyerahkan dirinya mati di kayu salib, darahnya menjadi penebusan dosa bagimu. Air yang mengalir dalam bumi menyucikan, menguduskan engkau, menjadikan engkau umat kepunyaannya sendiri. Roh yang kudus dicurahkan menjadi materai bagimu, bahwa engkau milik Allah dan kerajaan surga telah menjadi milikmu. Ia akan menuntun dan membimbingmu dalam segala kebenaran, menyucikan, menguduskan, memeliharamu hingga engkau juga kudus, tanpa cacat celah, putih bersih, karena telah dibasuh oleh darah anak domba Allah. Kita berjumpa dengan Yesus di awan yang permai dalam kemuliaannya.
Tuhan Yesus menyertai memberkati usaha pekerjaanmu. Tuhan Yesus menyertai memberkatimu dengan berkat kesehatan panjang umur. Tuhan Yesus menyertaimu dengan sukacita, kegirangan, kebahagiaan bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu, semua dalam kasih sayang Tuhan. Diberkatilah engkau remaja, pemuda dan pemudi. Tuhan menyertai dan memberkatimu dalam kemudahan, diberkati dalam pendidikan, diberkati dalam pekerjaan. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah punah. Kasih sayang rahmat di dalam Kristus yang diberkati, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berdoa secara pribadi, saudara, teguhkan hatimu dan percayalah Ia menjadikan segalanya baik dan indah pada waktunya. Teguhkanlah hatimu dan percayalah dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, mohon tinggal sebentar. Hari-hari ini kita masih melihat COVID-19 masih terus bekerja gitu ya, dan kemungkinan belum hilang. Ini off the record gitu ya, kan